misalnya ibu bapak menempelkan pundaknya ke teman yang dia sama sekali tidak memakai kalung levos gitu ya, ibu bapak bisa menyalurkan energinya untuk keseimbangan medan energi tubuh temannya sendiri gitu, ke temannya sendiri. Itu jadi dia bisa mengisi gelombang perantara dengan hanya menempelkan tubuh kita ke yang belum memakai kalung kekelaiforce ya. Kemudian juga mengisi benda seperti tadi dengan air, kemudian dengan kertas, kemudian dengan apalagi dengan bandul kita, kemudian dengan dengan bel kita, dengan jam tangan dan lain-lain. Nah, kemudian kalau anion hanya terbatas pada alat itu saja, begitu juga dengan inframerah atau infrared. Kapasitas perlindungan radiasinya ini diuji cobakan adalah sampai pada tingkat sel tubuh kita. Kemudian kalau anion tidak fokus untuk gelombang elektromagnetik, jadi kita memang difokuskan untuk menghalau gelombang-gelombang yang berbahaya gitu ya. Kemudian kalau infrared mudah terganggu gelombang lain. Dan reaksi bagi tubuhnya adalah yang pertama, banyak sekali dulu ketika kita punya mikroskop itu ketika kita cobakan untuk sirkulasi darah dia cepat bereaksi begitu. Sedangkan yang lainnya agak lambat. Nah, bagaimana sih cara mengukur alat energi skalar pada sebuah alat gitu ya yang ditanamkan dengan energi skalar? Ini adalah bentuk alatnya Ibu dan Bapak Mitra KK Indonesia. Kita sebut juga namanya dengan GDV, Gas Discharge Visualization. Jadi ini adalah bentuknya pengukuran kualitas, bukan kuantitas seperti itu. Nah, kita kasih contoh misalnya begini. Ini ada kalau di kita namanya Kirlian fotografi. Nah, kalau Kirlian fotografi, nama lainnya lagi gampangnya adalah foto aura, seperti itu. Jadi yang diukur adalah medan energinya, bukan jumlah energinya, medan energinya, kualitasnya, seperti itu. Nah, kita kasih lihat di sini, ya, ini ada orang sakit. Kita lihat di sini ada lubang-lubangnya banyak banget, bahkan ini lubangnya lebar banget nih, lebar banget. Kemudian ketika diberikan yang namanya energi skalar, dia bisa berubah menjadi orang yang benar-benar medan energinya tertutup penuh, jadi sehat. Seperti itu. Ini jadi rata. Ya, begitu juga misalkan pada orang yang agak sakit ini. Ini agak sakit nih, nggak rata nih, ada yang jendul dikit gitu ya. Ketika diberikan energi skalar, di terapi energi skalar, maka dia bisa berubah menjadi gelombang energinya rata. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini alat untuk mengukur energi skalar. Kalau di luar negeri sudah dipakai alat ini, GDV namanya, begitu. Jadi kalau mengukur dengan alat-alat lain, dengan alat anion, ya maaf tidak bisa gitu, karena memang bukan alat ukurnya, tidak apple to apple membandingkannya gitu. Jadi memang harus diukur alat yang bernama GDV ini, gitu. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke produk baru kita, namanya KK LifeForce Belt. Kalau belt kan berarti ikat pinggang ya. Kemudian kalau kita lihat di sini bahannya dari kulit, ya. Kemudian fungsinya sama untuk menyeimbangkan energi sel tubuh. Jadi terutama untuk bagian yang pinggang ke bawah, ya, dan untuk membantu mencegah radiasi elektromagnetik bagi kesuburan pria. Saya yakin di sini bapak-bapak suka banget yang namanya naruh handphone di saku celana ya, daripada di saku sini, di saku di saku dada, seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya ini menurut saya adalah inovasi yang baik dari KK LifeForce karena melihat peluang gitu. Oh iya ya, banyak sekali orang yang naruh ini nih, naruh handphone bapak-bapak nih gitu, atau cowok-cowok gitu misalnya kan, naruh handphone di kantong gitu kan. Kemudian kita semestinya menyeimbangkan energi yang ada mulai dari pinggang ke bawah juga gitu loh, untuk kesuburannya gitu kan. Kemudian kita lihat di sini ya, ada sebuah riset yang cukup mewujudkan kenapa sebenarnya kita harus menyeimbangkan energi yang ada di bagian pinggang ke bawah gitu ya, yang khusus untuk reproduksi pria.
ini ada riset dari Carmel Medical Center Israel ya untuk NHS. Jadi riset ini berhubungan dengan penggunaan ponsel dan kualitas sperma. Nah, jadi bagi pria yang naruh ponselnya berada sekitar 50 cm atau setengah meter dari pahanya dia gitu ya, dari selangkangannya, maaf, dekat tempat apa namanya organ intimnya gitu ya. Nah, kalau dari 50 cm jaraknya itu 47%-nya konsentrasi spermanya jadi abnormal. Sisanya 53%-nya masih normal. Tentu saja kita tidak ingin menjadi yang 47%. Ada nggak sih yang kita mau? Pasti nggak mau yang bagian dari 47%. Dan kita tidak bisa memilih nih apakah kita bagian dari 47% atau bukan. Seperti itu. Kemudian laki-laki yang nyimpan ponselnya jaraknya lebih dari setengah meter dari kantongnya, dari pangkal pahanya, itu 11%-nya kondisi sperma abnormal, kemudian 89%-nya normal. Jadi kalau misalkan mau naruh HP itu harus jauh, harus lebih dari 50 cm. Jadi kalau misalkan lebih dari 50 cm, kita nge-WA-nya gimana tuh Pak? Bisa kebayang nggak nge-WA-nya kayak gimana jauhnya? Susah banget kan gitu, nggak mungkin kita pakai remote untuk nge-WA gitu kan. Nah, dan ini terjadi karena pemanasan sperma karena suhunya terlalu tinggi dari aktivitas sinyal elektromagnetik pada ponsel masing-masing pria tersebut, gitu. Jadi sebenarnya ini sinyal elektromagnetik ponsel ini kan disebutnya dengan gelombang buatan manusia, gitu. Nah, tugas dari atau manfaat dari Kekelevers adalah meredam radiasi dari gelombang buatan manusia. Kemudian yang kedua ada yang studi dari Exeter. Jadi di Inggris dikumpulkan 10 studi, kemudian di Newcastle, Australia dikumpulkan 27 studi juga tentang aktivitas sinyal elektromagnetik pada handphone. Nah, ternyata ditemukan bahwa paparan radiasi ponsel itu berkaitan dengan kualitas sperma. Jadi 8% mengalami kematian, kemudian 9%-nya mengalami yang namanya kekurangan kekentalan atau viabilitas. Kemudian yang kedua, kenapa begitu? Karena ternyata DNA spermanya rusak karena tingkat stres yang tinggi karena efek samping atau efek negatif dari gelombang elektromagnetik. Sekali lagi, gelombang elektromagnetik adalah human made, jadi buatan manusia seperti itu, dan energi skalar membantu untuk meredam efek negatif dari gelombang elektromagnetik ini. Kemudian, nah untuk testimoninya, dari dulu sebenarnya kita udah ada testimoninya ya. Jadi kayak misalkan ini dari beberapa dokter ya, ada yang dari luar dan dari dalam negeri gitu ya. Misalnya sebenarnya kalau untuk ditempelkan misalkan di dada gitu ya, itu bisa langsung ke fokus ke arah sirkulasi darah kita, menyeimbangkan energi tubuh kita seperti itu. Kemudian ada lagi ini dari Dokter Tahir sendiri dulu dia banyak pasien yang ketika menggunakan Kekelevers ternyata efek penyembuhannya cukup meyakinkan begitu. Kemudian ada yang misalnya untuk beberapa kasus Kekelevers sangat bermanfaat positif untuk meredakan nyeri pada badan, kemudian untuk meningkatkan stamina ya. Kemudian juga untuk ketidakseimbangan otak, misalkan kejang seperti itu. Kemudian juga bisa sangat membantu untuk masalah dengan tekanan darah. Jadi membantu untuk menyeimbangkan tekanan darah dan juga menyeimbangkan sirkulasi darah pada jantung seperti itu. Nah, itu untuk Kekelevers kita kali ini, Bu Yeni. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Astri atas pembahasannya yang luar biasa sekali ya, materinya. Ya, Bu Yeni. Wow, luar biasa. Tapi memang ini adalah energi yang tidak terlihat, jadi harus pembahasannya pun harus detail ya, Bu Astri ya. Oke, hari ini kita harus berikan applause yang luar biasa juga untuk para mitra kita tercinta nih ya.
hari ini kita full house Bu Astri, 500 orang sedang menyaksikan Zoom online class hari ini. Berikan aplaus yang luar biasa dan tetap stay ya, menyaksikan sampai dengan saat ini. Oke. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bu Astri, boleh screen-nya di stop dulu? Oh iya. Oke. Sekali lagi saya juga mau mengingatkan hari ini spesial karena akan ada giveaway juga. Oke, kita share dulu sebelum sesi tanya jawab. Saya minum dulu sebentar ya Bu ya. Ya, oke, break dulu Bu Astri, silakan. Oke, Bapak Ibu, sembari Bu Astri break dulu ya. Kita akan informasikan bahwa hari ini Keke akan membagikan giveaway ya spesial untuk peserta online class saja. Bagaimana caranya? Cukup foto selfie atau gaya Anda saat menyaksikan online class, Bapak Ibu. Lalu wajib follow dan upload foto di IG kekkeindonesia.id. Jangan lupa hashtagnya Keke Online Class. Oke, hari ini di close sampai dengan jam 12 malam ya. Jadi kita akan lihat semua yang sudah post siapa aja. Minggu depan kita akan umumkan siapa pemenangnya. Tulis di caption, jangan lupa apa hal yang paling berkesan yang didapat selama materi online class berlangsung. Dan 5 caption menarik akan mendapatkan masing-masing 1 botol Super Green Food 150 tablet. Oke. Saya nggak boleh ikutan Bu Yen. Oh jangan dong, ini cukup untuk para peserta online class yang hari ini. Saya kan pakai. Ya, semuanya pakai ya, Keke Lifeforce. Boleh dong dikasih lihat Keke Lifeforce-nya semuanya. Oke, wow, macam-macam ya Keke Lifeforce-nya ya. Aduh, oke. Jangan lupa hari ini juga tadi sudah dibahas tentang produk terbaru Keke Belt ya, Bu Aci ya. Iya. Keke Belt. Dan fakta-fakta mencengangkannya luar biasa sekali. Iya. Pasti cukup kaget juga sih ternyata nemuin agak shock gitu. juga ya. Jadi tidak hanya bapak-bapak, tapi bagi ibu-ibu yang sayang dengan suami atau anak-anak muda nih ya, yang belum sayang sama pacarnya, sayang sama pacar atau sayang sama papanya ya, bisa langsung diberikan hadiah ya Keke Belt. Oke, langsung kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini sudah cukup banyak yang masuk ke chat kita. Oke. Apakah Keke Lifeforce bentuk pendan atau kalung kurang dapat melindungi bagian bawah tubuh sehingga perlu ditambah dengan Keke Belt? Oh, prinsip dari energi scalar adalah dia melindungi bagian tubuh mana yang kurang seimbang. Jadi sebenarnya kalau dikata dia kurang melindungi bagian bawah, kurang tepat juga Bu Yen. Dia melindungi kok bagian bawah gitu. Nah sekarang boleh sekarang dari kitanya sendiri, kita juga sebenarnya memilih nih mau Keke mau yang belt atau mau yang kalung gitu. Nah kalau pakai kalung juga sebenarnya nggak apa-apa Bu Yen, cuma secara estetika ketika misalnya kita ingin untuk yang bagian bawah kan kita nggak mungkin nempelin kalung ke bawah sini gitulah. Jadi boleh juga menggunakan Keke Belt untuk yang melindungi bagian bawah seperti itu Bu Yen gitu. Kalau untuk melindungi secara keseluruhan tetap akan melindungi secara keseluruhan gitu. Oke. Nah untuk tangan dan kaki apakah perlu ditambah Keke Lifeforce bentuk gelang untuk melindungi seluruh tubuh? Ada radiusnya nggak sih atau jarak berapa senti untuk perlindungan dari Keke Lifeforce sendiri? Jadi sebenarnya kalau Keke Lifeforce itu ketika kita pakai itu dia menyelaputi seluruh tubuh kita. Ya, menyelaputi seluruh tubuh kita. Kemudian berapa sih radiusnya? Radiusnya ya pada tubuh kita aja Bu Yen. Jadi sekitar segini lah ya mungkin ya. Sekitar segini seperti itu. Kemudian kemudian cara kerjanya adalah ketika gelombang buatan manusia ingin merusak tubuh kita, maka dia berusaha untuk membentengi seperti itu. Jadi kalau misalkan jadi sebenarnya model-model di luar itu pakai gelang, pakai kalung, pakai sebenarnya sama aja sih Bu ya. Itu model aja gitu loh. Dapat trendinya juga, dapat kesehatannya juga gitu. Nah sekarang tinggal
tinggal kita memilih nih, kita mau pakai kalung atau kita mau pakai apa, misalnya kalung kita dijadiin gelang, ya sebenarnya bisa-bisa aja, sama aja gitu Bu ya. Jadi proteksinya sama ya Bu ya? Jadi kita ini nih kalung kita buka kalungnya, badulnya kita pakai misalkan jadi gelang nih, kan sekarang ada yang model gitu ya anak-anak muda, ya silakan aja sama gitu. Oke, baik. Oke, ini ada pertanyaan dari Marcelinus Ardo. Saya mau tanya, apakah keke belt bisa untuk meningkatkan keperkasaan pria? Nah, keperkasaan pria itu faktornya banyak, dan itu kalau bisa semuanya dilakukan. Jadi yang pertama jelas masalah komunikasi antar selnya kurang seimbang kalau misalkan dia tidak perkasa. Jadi misalnya sel prostat A dengan sel prostat B, atau misalkan sel yang menghasilkan hormon testosteronnya A dengan yang B, ngegosipnya nggak sama kompak gitu, kita bilangnya gitu ya, ngegosipnya nggak sama kompak gitu, nggak punya WhatsApp grup ya? Iya, kayak gitu. Terus udah gitu, nah itu kan udah otomatis tidak seimbang tuh. Ya tidak harmonis gitu kan, saling nggak kompak lah pokoknya gitu ya. Nah, keke Life Force energi skala berusaha untuk mengkompakkan gelombang sel dari masing-masing yang menghasilkan hormon seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga sebaiknya memperhatikan faktor gizi juga Bu Yan. Jadi misalnya kita makan makanan yang mengandung zinc ya, yang tinggi gitu, kayak misalnya kita makan telur, daging, kemudian kalau di suplemen kita ada SGF ya, ada super green food seperti itu gitu kan. Nah, terus kemudian apalagi kita berolahraga, terus kemudian kita tidak merokok. Jadi keke Life Force hanya satu dari beberapa cara untuk membantu untuk meningkatkan kesuburan dan stamina pria seperti itu Bu ya. Oke, baik. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah orang yang sakit stroke bisa sembuh dengan hanya memakai keke Life Force saja? Mirip dengan yang tadi, jadi semuanya faktornya kalau bisa dijalani. Memang pada orang yang punya, ketika dia baru mengalami, emang ada beberapa orang yang misalnya dia baru mengalami stroke misalnya di bagian kanan, kemudian dia buru-buru dikepalkan keke Life Force, itu bisa jalan darahnya bisa kembali lancar, kemudian otot-otot dan syaraf di tangannya bisa baik lagi. Tapi ada yang sangat lama. Jadi sebenarnya seperti tadi yang saya informasikan sebelumnya, keke Life Force hanya salah satu cara dari beberapa cara. Jadi sebaiknya yang cara lain juga dilakukan, kayak misalnya minum obat juga gitu ya. Kemudian yang kedua adalah minum suplemen, kemudian makan makanan yang bergizi setelah pasca kena stroke ini. Terus kemudian juga kalau masih bisa jalan, berolahraga ringan, kemudian juga istirahat yang cukup seperti itu dan meredam stres. Jadi keke Life Force itu tetap membantu untuk memaksimalkan lagi, terus kemudian membantu menyerap zat-zat gizi yang dimakan, termasuk menyerap suplemen dan obatnya juga seperti itu. Kemudian juga membantu untuk melancarkan sirkulasi darahnya. Jadi pada kasus ringan bisa jadi sangat bekerja dengan baik, tapi pada kasus yang berat harus disertai dengan faktor lain pendukungnya gitu Bu ya. Baik, ini ada pertanyaan cukup menarik. Berapa sih kadar energi dari satu keke Life Force atau keke belt, dan berapa jumlah yang ideal untuk tubuh? Nah, itu ukurannya kualitas seperti tadi. Kualitas. Jadi ketika kita menembakkan satu keke, menembakkan energi skalar ke dalam sebuah ruangan, itu bisa jadi sama dengan ketika kita memakai satu kalung. Karena ukurannya adalah kualitas. Jadi kita mesti melihat melihat dari alat GDV itu, seperti itu Bu Ian, kayak gitu. Nah, untuk pemakaian satu kalung atau dua kalung, sebenarnya perbedaannya tidak terlalu sampai banyak banget gitu Bu Ian. Jadi ya jadi dengan stamina kita memakai satu kalung dan kita memakai dua kalung sebenarnya hampir sama gitu Bu Ian. Gitu. Oke, baik. Ya, ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih cara liontin, keke Life Force dan sabuk dapat menangkal hal negatif? Nah, ini sebenarnya paling bagus memang
diujikan ke dalam GDV itu gitu ya. Jadi ketika misalkan seseorang sebelum memakai kalung atau memakai benda yang mengandung energi skalar, diukur dulu medan energinya, apakah banyak yang bolong-bolong atau tidak, seperti gambar tadi. Kemudian baru dipakaikan langsung dengan KK Life Force ya. Terus kemudian baru setelahnya dilihat lagi. Nah, yang paling kentara adalah ketika misalnya paling enak sebenarnya ketika misalkan dia ada masalah Bu Yen. Misalnya dia punya gangguan tidur, agak susah tidur. Ya udah, malam itu dia suruh pakai KK Life Force. Dia bisa tidur atau tidak. Jadi ada perubahan positifnya. Jadi misalnya dia punya masalah dengan nyeri pada leher atau apa gitu kan. Kemudian malam itu atau dia langsung pakai KK Life Force, ketika nyerinya berkurang berarti sebenarnya dia ada perubahan positif. Seperti itu caranya Bu Yen. Kalau dari itu adalah salah satu manfaat dari KK Life Force sendiri ya, melancarkan sirkulasi darah itu ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ibu saya memakai KK Life Force karena sering kesemutan tapi belum ada perubahan. Itu apakah ada efek penyebabnya? Nah, seperti tadi, KK Life Force hanya salah satu cara untuk membantu menyeimbangkan energi. Ada beberapa faktor hidup sehat yang tetap harus kita lakukan, ya seperti itu Bu Yen. Jadi kalau kesemutan bisa jadi karena kolesterol tinggi, begitu bisa jadi juga, atau misalkan punya kecenderungan ke arah asam urat bisa jadi juga kayak gitu. Jika misalkan ternyata dia hanya karena kurang bergerak, ya berarti kan bisa membantu untuk melancarkan sirkulasi darah sehingga kesemutannya agak berkurang, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata karena kolesterol tinggi, berarti tidak hanya cukup memakai KK Life Force, berarti dia juga sebisa mungkin mengontrol pola makannya, misalnya kurangi makan makanan yang dagingnya dibakar atau yang dipanggang-panggang, kemudian goreng-gorengan seperti itu. Atau kalau misalkan dia asam uratnya tinggi, berarti kurangi makan makanan yang sifatnya jeroan, kemudian tetap banyak minum air putih misalnya, kemudian berolahraga seperti itu supaya kristal asam uratnya bisa keluar atau berkurang, begitu Bu Yen. Oke, baik, mudah-mudahan sudah terjawab tadi pertanyaannya. Apakah untuk penderita kalium KK Life Force dapat membantu? Penderita kalium? Kaliumnya apa ya? Bu Happy Prasetyo di chat lagi. Mungkin kaliumnya terlalu tinggi atau terlalu rendah ya Bu Yen ya? Ya, mungkin ya Bu ya. Hiperkalemia atau hipokalemia. Jadi kalau itu tergantung pada faktor makanan Bu Yen. Bisa juga karena faktor metabolisme di dalam tubuh. Jadi itu sebenarnya lebih ke arah terapi dengan obat ya Bu Yen ya, seperti itu. Kalau hipo atau hiperkalemia. Terus kemudian paling kalau dari makanan dia bisa, misalkan kalau hipokalemia bisa dibantu dengan makan makanan yang sedikit tinggi kalium misalnya seperti itu. Kalau hiperkalemia nanti ada obatnya tersendiri ya, ada obatnya tersendiri dari dokter. Kemudian kalau dari kita suplementasi untuk keseimbangan metabolisme justru ke arah Niwana SOD Bu ya. Kayak gitu. Ya, bisa dibantu dengan Niwana SOD. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk KK belt, cara mencuci beltnya bagaimana? Apa dipakai mesin cuci? Boleh nggak? Aduh, mesin cuci. Ada deterjen nggak apa-apa. Aduh, mesin cuci. Wah, bahaya ini. Ini kan dari kulit. Saya rasa dulu ada pembersih ya Bu Yen ya, dari dari pembersih buat kulit ada ya kalau nggak salah. Iya, ini harus special treatment. Iya, atau dilap saja mungkin ya dengan lap yang bersih. Kemudian ini juga sama, ini beltnya ini juga dilap dengan yang bersih saja gitu ya, dengan kain kering tapi yang bersih gitu kalau bisa gitu. Jangan dicuci. Ya. Nanti sebenarnya sih kalau dicuci kan cuma sekedar kena air ya, cuman Betul. Kan ini kan kalau sabun kan takutnya kan mengandung basa yang sangat tinggi atau bagaimana, takutnya merusak logam gitu loh Bu. Iya, takut merusak. Dan nanti mesin cucinya takut rusak juga Bu, itu ada kepalanya kan. Ada besinya. Betul. Jadi dilap aja. Oke, apakah sama khasiat KK Life Force yang ukuran besar dengan KK Life Force ukuran anak-anak? Sama. Just trend sih ya, karena kan sebenarnya di luar pun
banyak model-model Bu Ian kalau yang kita tahu ya. Kan kita di sini mengembangkannya lewat kalung ya awalnya seperti itu. Jadi mau yang gede segini, mau yang anak segini sebenarnya sama aja. Cuma kan kalau anak kecil secara keindahan mungkin ya, secara keindahan misalnya anak kecil pakai yang segini gitu. Iya. Waduh, kelihatan banget berat gitu kan. Terus kemudian gitu kan untuk anak-anak kan bentuknya juga lucu-lucu ya. Ya, seperti itu. Ya biasalah kalau misalnya kita kayak beli kalung buat anak dengan ukuran dengan kalung buat kita modelnya juga beda gitu kan. Gitu. Oke. Untuk serat besar atau kecil beda nggak sih hasilnya? Jika pakai lebih dari satu, apakah akan lebih baik? Sama, cenderung sama, nggak terlalu beda. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah energi skalar itu hanya ada pada KK Life Force atau ada juga di produk lain di luaran sana? Di luar negeri sih ada. Di luar negeri ada seperti tadi. Sebenarnya ada yang ditanamkan tergantung dari alatnya ditanamkannya di mana, ada yang di jam kinetik ada gitu. Hanya harganya sudah pasti lebih dari KK Life Force ya. Namun kalau yang di sini katanya sih ada yang klaimnya energi skalar ditambahkan ini itu ada klaimnya sih memang ada ya seperti itu. Tapi saya belum nyoba terus terang aja. Jadi saya cuma pakai energi skalar dari KK Life Force aja gitu. Oke. Ini ada pertanyaan, apakah bila pemakaian KK Life Force untuk satu orang bisa meredam radiasi elektronik bagi orang-orang di sekitar? Bisa, tapi tidak sekuat ketika orang itu memakai. Jadi ada satu hal yang perlu kita ketahui dengan istilah yang namanya blueprint. Blueprint itu bahasa umumnya adalah bekas kita, bekas energi yang ada pada kita, sisaan energi yang ada pada kita, itu blueprint. Jadi misalnya, jadi mungkin dulu kita tahu ya Bu Yan, kita cara demonya kita kelilingin lantai, kemudian itu kan adalah sisaan bekas blueprint sebenarnya gitu. Jadi paling tidak sebesar yang dipakai. Tidak sebesar yang dipakai. Jadi kalau yang ditempelkan akan terus menjaga kita. Kalau kita pakai 24 jam berarti berusaha menjaga untuk 24 jam seperti itu. Tapi kalau misalkan blueprint itu hanya sekitar 15-30 menit seperti itu. Oke, gitu. Baik. Ada pertanyaan lagi. Ada yang sudah pakai KK Life Force tapi masih merasa sakit dengan kondisi seperti itu. Apakah harus pakai 2 KK Life Force atau cukup satu saja? Cukup satu aja dilanjutkan. Cukup satu aja dilanjutkan. Jangan sampai dilepas. Jadi bagi orang yang misalkan memang sampai pada nyeri yang sangat hebat, memang bisa sampai lama Bu Ian ya, bisa sampai lama. Kemudian harus dicari juga faktor nyerinya tuh karena apa. Gitu. Iya betul. Ya, jadi bisa jadi ada yang faktor nyerinya karena memang nyeri karena tidak seimbang aja, postur tubuhnya misalnya seperti itu, atau misalkan ada nyeri karena misalkan nyeri pinggang mungkin karena malah punya masalah dengan radang ginjal misalnya seperti itu kan kita nggak tahu. Jadi kita mesti cari tahu juga penyebab utama dari nyerinya tuh apa begitu. Tapi kalau nyeri-nyeri yang sifatnya kayak nyeri punggung, terus kemudian ada yang nyeri otot kaki, memang pada beberapa kasus harus dicek dulu ya Bu Aci ya. Banyak yang cepat bisa teratasi itu. Oke. Lalu Bu Sandra ada tanya, Telegram KK Life Force apa? Tidak dulu, yang official Telegram nggak ada, tapi Ibu bisa ikut aja join di channel KKI Health Official. Di situ juga ada informasi tentang KK Life Force. Nanti mungkin diumumkan oleh Bu Ian ya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh, ada juga yang nanya hashtag yang ikut lomba giveaway. Hashtag kakak online class ya Bapak Ibu ya. Oke, hari ini jam 12 di close giveaway-nya. Pertanyaan dari Bu Darniah, mengapa reaksi minim ketika orang dewasa memakai KK Life Force yang ukuran kecil? Reaksi minim ataupun maksimal sekalipun tidak tergantung pada ukuran kecil atau besar ya. Jadi ada orang yang pakai ukuran kecil, anak-anak pun ada yang merasa pusing, kemudian ada yang kalau pakai ukuran besar pun dia biasa-biasa saja. Jadi tergantung pada kekacauan medan energi dalam tubuhnya sebenarnya reaksi itu Bu ya. Oh gitu. Ya, jadi ada juga orang yang pertama kali memakai kalung KK Life Force, saya biasa aja tuh nggak ada reaksinya. Nah berarti sebenarnya kondisi tubuhnya sudah agak bagus. Kemudian kemudian energi skalar hanya berusaha untuk memperbaiki sisanya saja.
yang kurang baik seperti itu. Tapi pada beberapa kasus yang memang benar-benar misalnya sampai medan energinya di satu organ tidak seimbang, ada yang sampai reaksinya benar-benar hebat walaupun itu pakai yang sangat kecil sekalipun gitu. Jadi ada kasus. Jadi harus ibaratnya apa ya, disinkronisasi dulu lah ya. Disinkronisasi kalau untuk bahasa handphonenya, distabilkan, disamakan dulu frekuensinya ya. Seperti itu. Oke, baik. Dia ada pertanyaan, apakah KK Life Force bisa membantu meringankan penyakit berat seperti kanker? Bertujuannya untuk mencegah. Bagaimanapun kanker itu kan sudah terjadi yang namanya perubahan mutasi DNA. Sementara KK Life Force fungsinya untuk mencegah yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sudah terjadi kanker dan menggunakan KK Life Force, sebenarnya kita beralih ke manfaatnya satu lagi, membantu untuk penyerapan gizi, penyerapan apa yang kita makan, kemudian obat yang kita gunakan atau suplemen yang kita gunakan, kita konsumsi begitu. Oke, baik. Berapa lama sih energi scalar sampai hilang? Sampai di belakang ada, ini kan ada yang serat karbonnya, kelihatan ya Bu Yen ya, kelihatannya para mitra. Jadi kalau sampai serat karbonnya ini copot, karena di dalamnya ada seperti pembangkit kecil yang dia akan terus berputar. Kalau ini copot berarti sudah selesai masanya. Terus kemudian kalau ini sengaja dibakar, jadi panas banget. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu demam, ini panas, ini nggak jadi masalah. Karena kan sebenarnya kan peradangan tubuh kita itu tidak pengaruh kepada ini, gitu loh, tidak pengaruh negatif ke arah KK Life Force-nya gitu. Jadi kalau misalkan ini dibakar sengaja disepuh, saya mau putih kurang keren deh, saya mau sepuh deh, sepuh emas gitu. Jangan, ini udah pasti rusak gitu. Gitu. Baik. Oke. Bagaimana bisa KK Life Force mempertahankan energinya 80 sampai 100 tahun? Sampai 100 tahun. Jadi selama ini belum copot berarti masih bisa memang gitu. Tapi kalau misalnya seperti tadi udah copot kemudian disepuh, kemudian ini hitamnya sudah banyak sekali nih Bu ya. Jadi kan ada yang hitam banget sampai kayak udah mau copot. Nah itu ada yang kuning. Kalau kuning masih bisa. Kalau kuning masih bisa. Kalau kuning masih bisa. Tapi yang ada yang hitam banget, yang memang dia sudah siap-siap mau copot, itu sebaiknya memang diganti gitu. Pertanyaan tentang KK Belt lagi nih Bu Aci nih. Apakah KK Belt sangat bermanfaat untuk detox? Sama bermanfaatnya juga sama. Jadi kalau misalkan Bapak malas pakai kalung, saya mungkin bisa pakai kalung gitu. Misalkan kalau Bapak di sini, kemudian saya lebih memilih bel saja gitu ya, berarti memang sama, fungsinya sama. Jadi, sama ya. Oke. Untuk sendiri akan mengobati gangguan tuburan wanita seperti miom atau kista. Miom kista jadi untuk kan kalau mau dipakai silakan ya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Terus kemudian mioma dia bantu untuk nyeri rematik bisa jadi berkurang, nyeri rematik. Tapi kalau untuk asam uratnya jelas mesti diperbaiki juga dengan pola makan Bu Yen ya. Iya. Jadi makan jeroannya tadi. Betul. Kemudian tetap berolahraga, kemudian minum air putih. Pola hidup sehat kembali ya. Itu. Nah jadi kalau misalnya kita minum obat asam urat atau kita minum Stopirai misalnya, kemudian kita tetap menggunakan kalung KK Life Force, berarti bantu untuk mendetoks, kemudian yang kedua bantu untuk penyerapan obat dan penyerapan Stopirai-nya menjadi lebih baik seperti itu. Nah, ini ada yang bertanya juga nih, untuk terapi syaraf kejepit gimana Bu? Terapi syaraf kejepit intinya sebenarnya sama, mengurangi nyeri, membantu untuk mengurangi nyeri. Kalau untuk syaraf kejepit tetap kan
Kalau dari apa namanya dari yang lain, misalnya dengan teknik pengobatan tertentu ya ada ya untuk terapi saraf kejepit. Hanya kalau misalkan memang pada energi skalar dia bantu untuk mengurangi nyerinya yang berlebihan gitu. Oke. Untuk masalah jantung gimana Bu? KK Life Force? KK Life Force itu aman dipakai untuk orang yang pasang stand atau pasang ring seperti itu, atau apa namanya punya gangguan dengan jantung seperti itu, jadi aman-aman saja. Padahal kalau kita ke bandara pun KK Life Force nggak bunyi ya gitu, seperti itu. Jadi ya, sebenarnya aman juga untuk orang dengan masalah jantung. Apalagi kan kalau yang kalung ini kan memang fokusnya lebih ke arah jantung kan, begitu dipakai kan dia langsung kerja di jantung baru ke seluruh tubuh begitu. Betul, oke. Bapak Ibu jangan lupa ya ikutan giveaway-nya juga nih. Nanti lagi fokus tanya jawab, kelupaan. Lupa foto selfie sama foto gaya lagi nonton online class. Foto dulu, postingnya belakangan nggak masalah ya. Oke, kita lanjut lagi ke tanya jawab. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya. Tapi saya belum lihat ada yang foto tuh Bu Yen. Fotonya nanti di IG. Di IG postingnya. Oke. Apakah ada perbedaan untuk pemakaian KK Life Force yang baru atau yang sudah lama pakai? Apakah sifat energinya sama untuk yang baru atau yang sudah lama? Sifat energinya sama. Seperti tadi yang sudah kami informasikan, selama dia belum copot, belum rusak itu bandul belum rusak itu di belakangnya, serat karbon di belakangnya itu masih tetap masalah, sama ya. Ini saya udah dari 2010 ya. Oh, dari 2010. Sudah 10 tahun ya Bu. Ya, ini dan tidak berpengaruh ya. Lama banget. Ini edisi pertama banget. Edisi pertama banget ini. Oh, ini special edition dulu ya, khusus edisi Valentine kayaknya ya. Edisi Valentine benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Oke, konsumen saya ada yang pakai KK Life Force tapi gatal di leher, itu kenapa Bu? Oh, kalau gatal di leher berarti ininya ya, jenis apa? Alergi mungkin ya? Kalungnya. Kemungkinan kalungnya tidak cocok. Jadi ini rantainya. Ini saya udah ganti kalung berapa kali loh Bu Yen. Jadi sebenarnya yang kita perlukan adalah si pendannya itu ya. Seperti itu. Nah, kalau kalungnya mau ibu bapak ganti apa aja, mau kan biasanya kalau anak muda mungkin yang bentuknya cokar kayak gitu ya, ada cekek leher ya, betul. Ada lagi yang misalnya tapi jangan terlalu cekek ya. ada yang misalnya pengen mungkin kalungnya dari kayu-kayuan gitu ya, etnik gitu, atau misalnya dari emas atau dari perak atau mungkin dari yang lain silahkan aja gitu, nggak masalah. Yang penting buat bros juga bagus ya Bu Aci ya. Yang penting bandulnya jangan disepuh itu aja. Oke, baik. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ada konsumen yang memakai KK Life Force dengan masalah jantung. Pada saat pakai malam hari tidak bisa tidur, pas dibuka dia bisa tidur. Nah, itu kenapa ya? Nah, itu sebenarnya termasuk kategori yang kita katakan sebagai healing crisis. Jadi kita setiap orang punya tingkatan yang berbeda-beda menerima energi skala. Seperti itu Bu Yen. Ada yang memang jadi deg-degan gitu ya. Terus kemudian ketika dibuka dia jadi tenang lagi. Kemudian dipakai lagi, deg-degan lagi. Jadi sebenarnya ini sebuah reaksi untuk mengarah ke arah keseimbangan. Jadi saran saya adalah ketika kita gunakan KK Life Force, kemudian kita ada suatu reaksi, dicopot dulu Bapak Ibu, dicopot sampai sekitar 2 jam, kemudian baru pakai lagi. Begitu sampai benar-benar seimbang. Karena memang ada orang yang, Bu, saya biasa aja, saya mau terusin aja ya silakan. Tapi saya lebih sarankan buka copot aja kalau misalkan merasa tidak nyaman. Kalau dulu juga saya pribadi ketika saya pertama kali pakai Life Force tuh Bu Yen, itu batuk nggak berhenti sampai kayak kodok batuknya. Sampai 3 hari begitu. Tapi kan saya orangnya nekatan, pakai aja gitu loh. Pas hari keempat bener nggak batuk lagi gitu, udah biasa gitu. Oke. Jadi tubuh juga butuh proses ya? Ya, kemungkinan bisa jadi yang tidak seimbang dalam tubuh saya adalah energi di organ paru berarti begitu. Oke, termasuk ini juga ada cerita juga nih dari Bu Jane nih. Teman saya pakai KK Life Force muncul lebam-lebam biru kekuningan di tubuh. Kalau
dilepas, life force-nya, lebamnya hilang. Mungkin seperti itu juga ya Bu Asih ya. Jadi sistem darahnya kemungkinan memang kurang baik sistem darahnya, begitu. Oke. Baik, lalu pertanyaan berikutnya, gimana cara mencuci pendan yang sudah mulai kuning atau kerak ya Bu? Cukup dilap saja. Cukup dilap saja Bu Yen. Dilap, jangan dicuci dengan jangan dicuci dengan sabun dan sebagainya, jangan. Cukup dilap dengan lap kering saja. Ini juga dilap dengan lap kering saja. Sebenarnya nggak masalah juga ya kuning ya? Iya, kuning dia nggak masalah, asalkan jangan sampai hitam dan hampir coklat, itu berarti ya? sudah hilang energinya. Oke, gitu. Baik. Pertanyaan berikutnya. Saya pakai cake level tahun 2012, kira-kira khasiat energi sekarangnya bisa berkurang apa enggak? Oh, ini yang tadi ya. Tadi ya. Jadi masih ada. Sama ya. Iya, kecuali tadi bandulnya sudah mulai menghitam, udah hitam, kemudian udah mau copot, nah itu baru sudah hilang atau berkurang. Begitu. Untuk penderita HNT, apakah bisa sembuh dengan Keke Life Force? HNT itu saraf kejepit Bu Yen, seperti tadi, bantu untuk mengurangi nyerinya. Baik. Gitu. Apakah Keke Life Force bisa dipakai seumur hidup? Kalau dia belum rusak, ya bisa. Bisa aja ya? Selama ini belum rusak, ya bisa gitu. Pokoknya intinya bandulnya jangan rusak aja gitu. Oke, tapi kan variasi Keke Life Force banyak. Masa pakainya itu aja, ya kan? Saya cuma punya ini doang, Bu Yen. Oke. Untuk penderita kolesterol tinggi, apakah ada efek samping dari penggunaan Keke Life Force? Efek sampingnya adalah yang pertama, kemungkinan kalau misalkan memang di bagian ujung pembuluh darahnya tidak lancar, ujungnya kemungkinan akan sedikit nyeri, bisa jadi seperti itu healing krisisnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah jika dia minum obat, berarti dia bantu untuk membantu penyerapan obat. Kemudian ketika dia minum suplemen, membantu untuk penyerapan suplemen. Kemudian ketika dia cukup minum air putihnya, bantu untuk proses detoksnya, begitu. Ya, baik. Ada juga nih pertanyaan, apakah Keke Life Force bisa untuk memproteksi dari virus? Virus secara tidak langsung. Virus itu kan dia menyerang ke arah sel, termasuk dia menyerang ke arah bisa menyerang ke arah DNA sel kita, seperti itu pada kasus misalnya virus HIV kan dia akan berubah menjadikan sel tubuh kita jadi sel kanker septik seperti itu. Jadi sebenarnya ketika sel tubuh kita diserang virus kan sebenarnya sudah mengalami penurunan fungsi. Jadi bantu untuk mempertahankan tadi komunikasi antar sel masing-masing sel. Jadi masing-masing selnya itu akan berusaha kan. Jadi gini Bu Yen, kalau kita gampangnya adalah ada virus menyerang, kemudian ada sel ya. Terus kemudian misalkan selnya sel imun tubuh kita aja, seperti itu. Biasanya itu ketika sel imun ada virus menyerang, sel imun di tubuh kita itu biasanya dia bisa ngomong dengan temannya. Awas lo, bahasanya ya, awas tuh, gitu kan. Ada nih, aku kasih tahu ya, ini ada teman, ada virus nih gitu, ada virus HPV misalnya gitu, nyerang gitu. Oh yaudah, teman-teman yang lain langsung ngasih tahu, ngasih tahu. Nah itu kan dibutuhkan serangkaian komunikasi. Nah itu bantu untuk komunikasinya. Pertama seperti itu. Kemudian ketika virus masuk kan berarti kan sudah ada serangan-serangan yang itu bisa membuat potensi atau kemampuan sel tubuh kita menurun seperti itu. Termasuk tadi baterainya itu. Nah gimana caranya keseimbangan baterainya itu bisa terjaga, bisa dibantu dengan Keke Life Force. Jadi secara tidak langsung. Kalau langsung tetap dengan pola lain. Misalkan kalau virus dengan antivirus seperti itu. Kemudian kalau bakteri dengan antibiotik, kemudian tambahannya adalah makan makanan bergizi, suplementasi seperti itu Bu ya, gitu. Oke. Untuk Keke Belt sendiri, apakah dapat meningkatkan jumlah dan kualitas sperma? Membantu untuk keseimbangan tadi, membantu untuk mengurangi efek samping dari panas yang ditimbulkan karena gadget atau karena karena alat elektronik lainnya. Kemudian dari keseimbangan sel tubuh kita sebenarnya bisa bantu untuk hal-hal yang lain. Jadi ketika pola hidup lain kita jalankan yang sehat itu juga akan terbantu dengan adanya Keke Life Force gitu Bu ya. Gitu. Untuk Keke Life Force apakah bisa mendeteksi misalnya ada kosmetik yang mengandung banyak bahan kimia? Oh tidak. Maaf tidak untuk seperti itu. Tidak untuk seperti itu ya. Baik.
Oke, ngomongin soal tadi kayak Life Force, belakangnya itu serat karbonnya bisa kuning dan hitam. Itu penyebabnya karena apa, Bu Aci? Ada yang karena klorinasi tinggi. Terus kemudian ada juga karena tingkat keasaman keringat kita terlalu tinggi. Jadi mungkin saya lebih sarankan ketika misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak menggunakan kalung KK Life Force, sebenarnya tidak langsung harus bersentuhan dengan kulit, juga tidak mengapa. Jadi di baju kita gitu ya, itu juga tidak mengapa, tetap hasilnya sama, tetap proteksinya sama kok ya. Sama juga dengan nempel di kulit, sebenarnya sama. Nah, sehingga ini menghindari yang namanya dari bereaksi dengan keringat kita, seperti itu. Atau kalau misalnya kita sedang mandi di laut, lebih baik dicopot aja. Atau misalnya kita sedang berenang, ya lebih baik dicopot aja. Karena tingkat garam juga bisa takutnya bisa merusak serat karbonnya itu ya. Bagian belakangnya atau bandul secara keseluruhan. Terus kemudian klorinasi juga. Klorinasi itu kan biasanya kalau di kolam renang kan tinggi klorinnya, gitu. Betul. Kalau untuk mandi sendiri gimana, Bu? Harus dicopot kah? Mandi kalau kami lebih menyarankan dicopot aja juga. Gak apa-apa lah, mandi 5 menit. Kecuali mandinya seharian gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan. Teman saya berasa lumpuh seperti tangan, kaki, kepala tidak bisa digerakkan, dan dia juga asam lambung. Selain pakai KK Life Force, bisa menggunakan produk KK apa saja? Asam itu kemungkinan terjadi kecemasan karena punya gangguan dengan asam lambung ya Bu ya. Karena asam lambung kita yang tinggi secara tidak langsung dia juga akan mempengaruhi otak juga dan kebalikannya. Jadi otak dan sistem pencernaan kita tuh nyambung sebenarnya gitu. Jadi sudah bagus saran Ibu menggunakan KK Life Force untuk membantu menurunkan tingkat kecemasan dia. Terus kemudian yang kedua yang bisa kita sarankan adalah dengan super green food kalau untuk masalah dengan pencernaan yang paling utama. Jadi jika dia dewasa ya di atas dewasa kan harus sekitar 18 gitu ya. Diminum super green food-nya 2 kali 5 sampai 3 kali 5 tablet, diminum 1 jam sebelum makan. Gitu. Nah kalau misalkan dia minum dengan obat dokter kan sebenarnya obat dokter tidak bertentangan juga dengan super green food dalam waktu minumnya. Karena kalau super green food kan 1 jam sebelum makan. Terus kalau obat dokter kan biasanya pas sebelum makan atau setelah makan begitu. Oke, ini ada pertanyaan, kalau pinggang belakang saya sakit, apa juga bisa dipakaikan KK Life Force dan berapa lama pemakaiannya? Kalau nyerinya masih ringan bisa langsung dipakai langsung dan itu bisa langsung meredam dalam waktu bertahap gitu. Nah kalau nyerinya sangat parah, jadi kan tingkatan nyeri itu ada tingkatannya ya Bu, ada stadium seperti itu. Nah kalau nyerinya sudah parah mungkin butuh beberapa hari atau beberapa minggu. Kemudian jangan lupa juga seperti tadi kami sarankan cari tahu penyebab nyerinya karena apa. Bisa jadi mungkin karena cuma lelah sementara, bisa jadi juga karena misalkan bahkan sampai karena gangguan ginjal misalnya itu bisa jadi juga gitu loh. Jadi cari juga penyebab lainnya gitu. Oke, ada yang tanya juga tadi hashtagnya apa? Hashtagnya KK Online Class ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi, cukup foto ya pada saat Anda menyaksikan online class, terus caption ya, caption apa sih yang Anda dapat selama di online class kali ini. Terus jangan lupa upload dan tag mention igkk@kkindonesia.id dan hashtag KK Online Class. Ada 5 botol SGF 150 tablet yang akan Anda dapatkan ya untuk 5 orang pemenang ya. Minggu depan kami akan umumkan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Kalau kalung KK Life Force-nya diganti rantainya dengan kalung emas ya Bu, apakah ada pengaruhnya? Tidak pengaruh, khasiat KK Life Force-nya tetap sama. Jadi seperti tadi kami sudah sebutkan, mau diganti dengan choker sekalipun, dengan kalung plastik, dengan kalung perak atau yang lain-lain, kayu dan sebagainya, etnik juga nggak masalah. Tetap bandulnya tetap bekerja seperti biasa. Oke, baik.
Masih banyak yang nanya gimana cara perawatan Keke Life Force, kenapa Keke Life Force-nya berwarna kuning, apakah masalah atau tidak? Boleh dibahas lagi, Bu Aji. Iya. Jadi cara perawatannya dielap dengan kain biasa, kain yang kering saja, supaya keringat dari tubuh kita atau apa namanya mungkin dari tangan kita gitu dilap sesering mungkin atau per 3 hari gitu misalnya Bu Yen dilap. Kemudian disimpan di tempat yang tidak lembab, di tempat yang kering gitu ya, dengan dengan suhu ruangan. Kemudian juga kami lebih menyukai tidak dipakai ketika berenang, kemudian ketika mandi, seperti itu. Kemudian tidak perlu takut kalau misalnya Keke Life Force kita tidak menempel di kulit. Jadi silakan aja kita pakai baju dulu, kemudian kita baru kalungin Keke Life Force kita, gitu, nggak masalah. Jadi tidak langsung nempel di kulit gitu ya. Untuk orang hamil gimana Bu Aci? Apakah aman? Orang hamil aman boleh. Nah, biasanya rata-rata masa pakai Keke Life Force berapa lama? Tergantung dari pemakaiannya kita. Jadi kalau misalkan kita sangat rajin merawat bandul ini 10 tahun gitu, masih awet gitu. Betul, saya juga ada yang sampai 10 tahun juga masih awet. Iya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, untuk apakah Keke Life Force tidak akan rusak ketika kita pakai mandi di kadar air yang asam dan berkarat? Nah, yang paling ditakutkan adalah ininya Bu Yan, seperti tadi serat karbonnya. Dia mungkin tidak, dia bisa jadi tidak merusak bagian dalamnya. Jadi di bagian dalamnya itu ada alat kecil yang dia berfungsi untuk mengaktifkan gelombang skalar menjadi energi ya. Di dalamnya mungkin tidak rusak, tapi lama-lama takutnya di luar ini jadi rusak, kemudian menyebabkan copot yang serat karbonnya ini Bu Yan, gitu. Jadi maka itu kita tadi sudah infokan sebelumnya gitu ya, lebih baik tidak dipakai ketika berenang atau ketika misalnya mandi, seperti itu gitu. Ya, dicopot dulu ya Bapak. Iya, dicopot dulu lah gitu. Oke. Ada lagi yang bertanya, ada konsumen yang pakai Swarovski kurang terasa energinya, tapi pakai yang biasa itu lebih berasa. Apakah ada pengaruhnya? Sebenarnya sama aja ya. Sama aja sih sebenarnya. Harusnya sama saja ya. Iya, sebenarnya sama aja gitu. Mungkin karena ini kali Bu Yen ya, kerasanya kayak lebih kecil gitu ukurannya yang Swarovski ya. Kurang mantep gitu kali ya. Iya, jadi kayak kurang karena mantep, ukurannya memang lebih kecil, tapi lebih kecil ya. Sebenarnya pendennya sih sama ukurannya ya. Iya. Apakah energi skalar aman dalam situasi hujan dan petir? Aman. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Nah, untuk Keke Life Force sendiri bisa ketergantungan nggak sih? Tidak menyebabkan ketergantungan. Coba gini sih Bu Yan, kita ini kan setiap hari kan berinteraksi dengan berbagai banyak radiasi sebenarnya. Apalagi kalau misalkan kita profesi tertentu, kayak misalkan kita orang IT, terus kemudian kita jualan online misalnya, kan kita selalu megang HP. Betul. Terus kemudian kita menjadi menjadi pilot atau menjadi pramugari atau pramugara, itu kan sebenarnya berhubungan juga dengan radiasi kosmik di atas kita sekali gitu ya, di beberapa lapisan di atas kita. Nah itu sebenarnya sangat tinggi paparannya gitu, dan paparan itu kan dan paparan itu kan kita tidak menghitung berdasarkan menit atau berdasarkan jam, bisa jadi dalam hitungan detik gitu loh, kita tidak tahu gitu, karena kan itu gelombang itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat Bu Yan, gelombang radiasi elektromagnetik itu, kecuali dengan alat tertentu gitu kan. Nah kita kan nggak mungkin membawa alat-alat itu, dan sementara alatnya mahal sekali gitu loh. Jadi ya ada baiknya yang paling simpel ada menjaga sendiri gitu loh, menjaga dengan kesadaran sendiri gitu aja gitu. Ini ada pertanyaan, saya kemarin membersihkannya pakai sabun karena mencegah penularan penyakit pasien, karena kalung saya suka keliling gantian pinjam. Kira-kira bagaimana ya Bu? Gak apa-apa sih Bu, gak apa-apa kalau misalkan memang masih pakai sabun masih bisa tidak membuat dia kuning, gak apa-apa kok. Gak apa-apa ya. Iya. Oke. Ya mungkin ya karena dipinjemin kali ya wajar. Ya, ini kerja di rumah sakit kayaknya. Iya. Oke.
Kalung Kekelifers saya pakai di rumah sakit untuk desinfektan atau membersihkan Kekelifers dari kuman atau virus, sebaiknya dipakai apa? Tadi cukup dengan sabun aja. Sabun aja. Oke, baik. Tapi setelah sudah dibilas, tolong dilap sampai kering gitu. Kering ya. Iya. Baik. Apakah kalung Kekelifers bisa bermanfaat bagi wanita yang merasakan rasa nyeri pada bagian perut pada saat haid? Boleh. Karena salah satu fungsinya adalah tujuannya untuk mengurangi nyeri. Oke. 2 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Ini pertanyaannya cukup banyak ya, hampir 200 pertanyaan ya. Seriusan? Masuk ya. Ya, jadi saya yang mirip-mirip kita anggap sudah terjawab ya Bapak Ibu. Dan semua pertanyaan saya buat jawab Mitra Keke semuanya. Betul. Jadi semua chat itu punya ke saya. Nanti Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya tenang, akan dijawab semua ya, dan akan kita post di Telegram. Seperti kemarin kita sudah post di Telegram online class minggu lalu Q&A-nya, dan Bapak Ibu sudah bisa langsung akses kalau Bapak Ibu sudah join di channel Telegram Keke. Oke. Masih nanya hashtagnya apa? Hashtagnya Keke Online Class ya, Bapak Ibu ya. Oke, itu udah saya ulang juga berapa kali tuh ya. Pokoknya nanti harus ikutan. Oke. Ini masih ada yang nanya, apa bedanya terapi Kekelifers kalung dengan Keke Belt? Karena kalung dipakai tiap saat, sedang Keke Belt kan belum tentu pakai setiap hari. Apakah hasilnya akan sama? Jadi kalau Keke Belt kita lebih fokuskan memang ke arah pinggang ke bawah gitu ya, ke arah pinggang ke bawah gitu kan. Kalau misalnya sebenarnya kalau untuk khasiatnya sama saja. Sebenarnya ketika energi skala itu nempel sama tubuh kita, Bu Yen, sebenarnya sama, dia langsung melindungi tubuh kita semuanya gitu, atau melindungi atau memperbaiki bagian tubuh mana yang yang kurang seimbang energinya, seperti itu. Namun memang kalau kita mau lebih fokus ke arah kesuburan, kemudian ke arah yang masalah laki-laki seperti itu ya, dan kita ini lebih fokusnya kan ke arah perut. Jadi kalau kita itu ada satu ilmu yang namanya cakra, Bu. Jadi kita punya 7 cakra, mulai dari bawah, bagian bawah sampai dengan bagian atas seperti itu. Jadi ketika keseimbangan untuk yang cakra bawah yang pusar dan bagian bawah nih bagian kelamin seimbang gitu, maka itu tingkat kesuburan juga akan cukup baik juga gitu, Bu Yen. Dan Kekelifers berusaha untuk membantu tingkat kesuburan yang bawah juga gitu. Nah, kalau misalkan ternyata boleh nggak kalung ini ditempel ke bawah, ya sebenarnya bisa aja sih, cuman kan tidak bisa 24 jam juga gitu, deketin di sini kan kalung soalnya. Nah, kalau misalnya kita mau benar-benar pakai ini untuk bekerja, misalkan terutama bapak-bapak yang kerja IT atau misalkan kerja yang benar-benar gelombang elektromagnetik yang berurusan dengan gelombang elektromagnetik sangat tinggi, ya memang sangat disarankan langsung ke bagian cakra yang berhubungan dengan kelelakian atau dengan reproduksinya, seperti itu, Bu Yen. Dan ini kan juga sangat fashionable ya, Bu Aci ya. Iya. Jadi tambah keren pastinya tampilannya, selain juga manfaatnya yang luar biasa. Oke. Keren dapat, sehat dapat. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Saya ada keluhan pendengaran karena dulu mendengar headset itu terlalu keras, jadi suka berdengung. Apakah jika ditempel Kekelifers setiap malam dapat membantu mengurangi dengungan? Tergantung dari reaksinya ya, Bu ya. Jika memang misalnya masih belum terlalu lama proses tingkat kerusakannya, boleh jadi nanti akan ada banyak perbaikan. Namun jika memang sudah lama, memang sebaiknya ibu juga harus berkonsultasi juga kepada dokter sampai sejauh mana tingkat kerusakan untuk gendang telinganya, seperti itu, Bu Yen. Nah, kalau misalkan nanti ternyata justru selain dengan Kekelifers juga untuk dibantu juga dengan pengobatan, ya memang harus dijalankan dua-duanya, Bu Yen, tidak hanya cukup dengan Kekelifers gitu.
Jadi kalau sekarang menggunakan KK Life Force ditempelin di dekat dekat tidurnya, dekat bantalnya gitu, di bawah bantal, atau misalnya dekat telinganya, ya silahkan, boleh saja gitu. Oke. Ini saya sambil menampilkan cara mengikuti kompetisi giveaway ya Bu Aci. Oke, karena ternyata masih ada 150 pertanyaan, saya boleh tambah 2 pertanyaan lagi ya Bu Aci ya? Iya. Oke. Untuk KK Life Force sendiri, bisakah menyembuhkan sakit gigi? Kalau untuk sakit gigi, kalau dia masih sebatas nyerinya, baru nyeri yang nongol, maksudnya mungkin nyeri karena ada saraf yang kurang baik, itu bisa jadi dia bantu untuk mengurangi nyeri pada giginya. Namun seperti tadi, sakit gigi ini kan misalnya karena bakteri gitu ya, karena dia maksudnya kumannya misalkan banyak banget, dan itu kumannya udah bikin dia merusak giginya sangat dalam ke bagian akar gigi dan sebagainya, itu jelas harus ditangani dengan antibiotik atau dengan tambahan beberapa obat gitu. Tapi kalau untuk mengurangi nyerinya bisa gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan menarik. Apakah energi skalar yang ditanamkan pada media tertentu bisa habis atau hilang? Jika habis, berapa lama sih durasinya? Bisa, kalau memang rusak ya bisa langsung hilang. Jadi kalau misalkan pada kasus bandul, kalau bandulnya copot, ini belakangnya hilang. Kalau kasus belt berarti kan serat karbon di beltnya rusak, udah copot, berarti hilang, seperti itu Bu ya. Oh, kalau untuk media transfer seperti tadi Bu, berapa lama kurang lebih? Media transfer misalnya saya transfer lewat handphone gitu ya Bu ya. Iya, betul. Lewat handphone. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan dengan blueprint, paling penyisaannya hanya sekitar 15 sampai 30 menit. Jadi sebenarnya memang yang paling bagus adalah dia ditanamkan ke sebuah benda, kemudian benda itu kita gunakan begitu. Oke. Baik. Oke, boleh saya tambah satu lagi ya? Oke, ini bentar saya cek dulu. Apakah KK Life Force bisa menyembuhkan kejang-kejang? Kalau tadi dari riset yang kecil dengan kebutuhan khusus autisme itu di Honolulu, dia bantu untuk mengurangi intensitas kejangnya. Jadi yang misalnya kejangnya tadinya 3 kali jadi 2 kali, seperti itu. Kalau kejang ini kan sebenarnya tergantung pada tingkat kerusakan otaknya juga Bu Yen. Ya. Kalau kerusakan otaknya udah parah, yang yang terpenting adalah sebenarnya bagaimana intensitas kejangnya itu berkurang, kemudian juga dari kekuatan kejangnya. Mungkin yang tadinya kejangnya bisa sampai parah banget jadi nggak terlalu parah, seperti itu. Jadi KK Life Force bantu untuk menyeimbangkan medan energi yang ada di otaknya, kemudian hasilnya nanti bisa bervariasi. Kita tidak langsung bisa bilang nanti sembuh atau tidak gitu. Tapi paling tidak jika memang misalnya intensitas dan kualitas kejangnya berkurang, itu berarti sudah ada banyak perubahan gitu. Baik. Itu dia semua pertanyaan, walaupun tidak semua pertanyaan saya bacakan ya Bapak Ibu, karena ada ratusan pertanyaan yang masuk ke kita. Ini semua akan dijawab Q&A-nya ya, nanti akan di-post juga di Telegram KK Indonesia. Oke, sebelum Bu Aci menutup dengan closing statement-nya, saya informasikan sekali lagi bahwa ada giveaways khusus untuk peserta spesial online class ya. Caranya gampang sekali, foto selfie atau gaya saat kamu sedang ikutan online class. Jadi foto dulu ya Bapak Ibu sekarang. Sudah difoto, cekrek ya. Oke, setelah itu, setelah acara online class ini selesai, Bapak Ibu baru upload foto di IG dan tag IG KK @kkindonesia.id. Jangan lupa hashtagnya KK Online Class atau KK Online Class. Tulis di caption apa sih hal yang paling berkesan ya yang didapat selama acara materi online class ya. Materi online class hari ini aja loh ya. Kalau besok beda lagi ya Bapak Ibu ya. Dan 5 caption menarik akan mendapatkan masing-masing 1 botol SGF atau Super Green Food 150 tablet ya. Ada 5 orang beruntung yang akan mendapatkan. Dan akan kami umumkan minggu depan Bapak Ibu. Oke. Langsung saja Bu Astri, closing statement untuk acara hari ini, silakan. Ya, jadi KK Life Force kita yang pertama adalah mengandung energi skalar. Sedari dulu sebenarnya energi skalar itu dipakai untuk
healing energi ya, sebagai energi penyembuhan. Jadi membantu misalnya untuk mengurangi nyeri, kemudian juga membantu untuk supaya tidur kita menjadi lebih nyenyak, kemudian membantu, yang penting membantu untuk menghalangi gelombang efek negatif dari gelombang buatan manusia, kayak tadi misalkan gelombang gadget dan dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian baik misalnya keke berupa kalung atau berupa bel, ini sebenarnya manfaatnya sama gitu ya Bu Yen, sama hebatnya gitu. Nah kalau misalkan bapak-bapak nih terutama kemudian bekerja di ruangan yang memang benar-benar banyak sekali radiasi elektromagnetiknya, kemudian juga sering naruh handphone di kantong gitu kan. Kemudian juga ada yang bermasalah dengan dengan kualitas spermanya, bisa sangat terbantu dengan keke belt ini gitu. Jadi supaya medan energi di cakra bagian bawah ya Bu ya, di pusar dan kemudian di bawahnya lagi bisa dibantu untuk keseimbangannya, seperti itu Bu Yan. Jadi ini khusus untuk spesialnya sih memang khusus untuk bapak-bapak yang namanya keke belt ini. Namun kalau misalkan ada ibu-ibu mau pakai juga ya silakan aja gitu Bu ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Aci atas pembahasannya, menarik sekali ya. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali informasi. Tentunya semoga bermanfaat bagi para mitra Keke Indonesia semuanya. Sampai ada yang chat ke saya ya, bahwa minta izin karena HP-nya lowbat ya. Nggak terasa kita sudah 1,5 jam menemani para mitra Keke ya. Tetap sehat, tetap semangat pastinya Bapak Ibu ya. Jangan lupa selalu hidup sehat dengan juga produk-produk Keke ya. Produk Keke banyak sekali Bapak Ibu. Dan satu lagi yang tidak ketinggalan, karena kita setiap hari online ya, seperti ini Zoom dan juga pakai gadget setiap hari ya, tangkal radiasi dengan Keke Life Force. Ditambah untuk bapak-bapak nih ya, cowok-cowok harus wajib beli Keke Belt-nya. Oke, sampai jumpa di acara online class berikutnya. Besok akan ada Sylvian Beauty Class. Nah, bagi ibu-ibu atau kakak-kakak yang sudah beli Sylvian generasi 3 ya, besok wajib ikutan karena kita akan demo langsung. Bapak, Ibu ya, Bapak juga boleh sih ya, karena ada juga Bapak yang udah beli Sylvian mau wajahnya glowing juga. Oke, besok ikutan jam 2 dan juga kita akan ada giveaway juga spesial khusus untuk Zoom online kecantikan. Oke, sampai jumpa kembali Bapak Ibu, selamat beraktivitas kembali.